Bapak Ibu, orang tua siswa yang mempunyai bakat melukis tapi masih eh, belum terlalu bagus dalam menampilkan gambar atau lukisan, maka jangan terlalu memvonis bahwa mereka belum mampu, karena diperlukan untuk sebuah karya itu siswa latihan dengan jam terbang yang tinggi. Jadi mesti melakukan latihan demi latihan sehingga mencapai kemampuan teknis, bagaimana pencampuran warna, bagaimana sketsa, bagaimana komposisi, bagaimana membuat gradasi warna supaya kesan tiga dimensinya ada, bagaimana proporsinya dengan tepat. Maka itu perlu jam terbang. Jadi anak-anak itu tidak instan, maka perlu latihan yang banyak. Jadi kalau dulu zaman masih ada kamera film, maka kita takut untuk melakukan sebuah pemotretan karena itu membutuhkan biaya. Satu kali jepretan sebuah kamera film, maka itu perlu biaya. Biaya apa? Biaya beli filmnya, biaya afternya, belum biaya cetaknya. Maka kemungkinan takut itu banyak. Bahkan bisa dikatakan hampir semua takut untuk memotret berkali-kali, ya, untuk memotret berkali-kali. Zaman sekarang kan sudah banyak dibantu dengan teknologi digital, maka sebuah karya itu tidak langsung jadi. Jadi biarkan para siswa untuk latihan berkali-kali dengan kertas berlembar-lembar. Tapi sekarang juga dibantu dengan digital, maka dengan berapapun mereka melakukan pemotretan, maka jangan takut salah, biar aja supaya mereka melakukan ekspresi dengan baik. Oh, ini dipilah-pilah yang terbaik yang mana. Jadi misalkan 10 kali jepretan, maka diambil 3 terbaik, maka diambil lagi 1 terbaik. Itu yang kemudian mereka bisa melakukan proses pewarnaan. Jadi biasa namanya seleksi sebuah karya. Dalam penjurian itu pun seleksi juga dilakukan dengan bertahap. Semua masuk di dalam seleksi, semua masuk. Tapi kemudian diambil kesepakatan berapa, mau diambil berapa, diambil 10 terbaik atau 50 terbaik, ya, ambil 50 terbaik. Dari 50 diambil lagi 25 terbaik, bisa juga. Setelah 25 ambil lagi 10 terbaik. Setelah 10 baru dimulai lebih detail lagi. Itu semua dalam penilaian penjurian begitu. Jadi apalagi berkarya yang untuk dirinya sendiri, untuk mencapai sebuah kesempurnaan karya lukis, maka dilakukan bertahap, berulang-ulang dengan jam waktu terbang yang banyak dan terus menerus tidak bosan-bosannya untuk melakukan pelatihan. Jadi jangan kasih kesempatan yang sangat terbatas. Milih 1 terbaik lah, itu namanya pemaksaan. Jadi buat alternatif. Misalkan dalam penilaian sebuah karya di sekolah itu pun diambil minimal 3 alternatif terbaik, diambil yang terbaik di antara 3 itu. Dalam sebuah pembelajaran memang tahapan-tahapan itu perlu dilakukan supaya siswa pun bisa membandingkan. Oh, kalau dengan yang tahap 1 begini, jangan lupa didokumentasikan. Tahap pertama gini, kedua gini, kemudian sampai misalkan 10 kali tahapan, nah itu didokumentasikan, maka mereka akan menemukan yang namanya karya terbaik. Karya terbaik itu tidak ujuk-ujuk satu saja, kemudian sampai belenger namanya, ambil yang terbaik. Jadi
Tahap pertama sketsa dokumentasi, tahap kedua mulai pewarnaan, dasar, kemudian terus. Jadi yang dinamakan, sebuah karya itu, belum belum dikatakan selesai kalau sang pelukis itu merasa belum puas dengan karyanya. Jadi, eee, terus dinamakan selesai. Kalau dikatakan selesai sementara iya, tapi untuk pas di hati, dan pikiran dan perasaan, sang seniman, belum. Bisa juga nanti, 5 bulan lagi ada perubahan. Belum kadang-kadang, dari perenungan-perenungan, "Oh ini lebih enaknya ditambah ini, ditambah ini." Jadi belum bisa dikatakan sebuah karya seni itu final. Kecuali dalam lomba maka itu terbatas waktu. Jadi dalam lomba pun, perlu, siswa mempersiapkan untuk pelatihan sehingga dia bisa berkarya dengan cepat pada saat, lomba atau hari H itu dilaksanakan. Tapi untuk mencapai hari H yang, ditentukan itu ada latar belakangnya. Siswa tidak, tahu-tahu ikut lomba dan tahu-tahu, jadi juara, tidak sedemikian. Jadi mereka bisa menang pada hari ini karena beberapa bulan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya mereka sudah latihan. Mengapa bisa menang? Karena dia menguasai teknik pengerjaan dengan cepat, teknik pewarnaan dengan baik, teknik sketsa dengan baik, teknik, pembagian waktu dengan baik. Jadi itu yang menyebabkan, eee mereka menang. Jadi bukan tahu-tahu hari ini mereka menang, ini bukan sulapan, tapi karena mereka sebelumnya sudah pernah latihan berkali-kali. Jadi dalam sebuah tahap penjurian penjurian yang menang mesti yang punya jam terbang latihan yang sangat banyak dan bertahun-tahun. Untuk itu, biarkan anak-anak yang hari ini sedang memulai, maka kasih kesempatan untuk belajar, eee, dengan apa, penuh kesabaran. Bagaimana mereka berpengalaman, mencampur warna dengan baik, membuat sketsa dengan baik, membuat proporsi dengan tepat, itu perlu latihan. Dan memang dalam dunia seni rupa khususnya lukis itu lebih banyak biaya. Karena apa? Karena untuk sebuah kanvas itu sudah, mesti harus ganti baru. Kalau mau ini dikoleksi ya, dikoleksi ganti baru, cat habis, kertas juga habis. Maka untuk belajar lebih bagus maka gunakan media digital dan itu hemat biaya. Siswa bisa, latihan, dengan sketsa sebanyak apapun selama memori dari tablet atau HP atau laptop itu, masih muat, maka persilahkan saja. Dan, jangan lupa dikasih, tanggal bahwa ini adalah tahapan mereka, eee eee, mulai dari dasar, kemudian mulai, latihan berikutnya sampai final hari ini. Itu adalah tahapan-tahapan yang memang, histori yang perlu, dilaksanakan oleh calon-calon juara. Jadi kasih kesempatan mereka untuk latihan, meskipun tidak harus langsung di kanvas, tapi kalau sudah menguasai ya silakan, terapkan itu di kanvas dengan media yang lebih besar. Karena kalau hanya di tablet atau komputer rasa, kepuasan itu belum maksimal karena medianya yang masih terlalu kecil. Jadi kalau dengan kanvas ya silakan mulai karena teknik yang ada di digital maka harus diterapkan juga pada teknik yang ada di, eee, kanvas atau cat air. Karena, beda media, beda teknik, tapi yang penting, mereka menguasai, sketsa itu dengan baik. Jadi untuk itu saya pesankan, kepada orang tua, kasih kesempatan siswa untuk belajar, jauh-jauh sebelumnya kalau memang, mendapatkan sebuah masukan bahwa siswa ini mempunyai bakat seperti ini, kasih kesempatan belajar yang banyak, dan jangan langsung menuntut bahwa karyanya harus baik, enggak. Tapi cukup didokumentasikan saja supaya dia sendiri bisa merasakan bahwa karyanya, berangsur-angsur menjadi baik karena sebelumnya pernah mengalami, karyanya tidak terlalu baik.
Saya kira begitu, semoga membantu. Terima kasih.